Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anas Aditya Suara, mahasiswa Politeknik Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya mendapatkan tugas akhir ya untuk menjelaskan sebuah PPY ini, aplikasi, fungsi utama dari aplikasi ini untuk mengatur berbagai endpoint menggunakan REST API untuk memanajemen user management system. Nah, file ini juga mengatur autentikasi JWT untuk mendapatkan token berguna untuk mengamankan ya dari otorisasi peran dan hak akses. Sini ada logging aktivitas dan berbagai cerut atau create, read, update, dan delete. Nah, dari kode-kode ini di sini ada Flash. Flash ini juga mengimpor modul ya, mengimpor modul dan fungsinya untuk termasuk untuk Flash, JWT, dan model-model file yang lain. Ini ada Flash SQL Alchemy dan ada JWT ya untuk mendapatkan token. Di sini ada beberapa kelas subgroup, membership, ini mencatat aktivitas login. Nah, di sini ada fungsi pertama untuk mendapatkan kode CSRF ini berguna untuk mengamankan atau otorisasi untuk peran dan hak akses. Masih lanjut, di sini menggunakan create, read, update, dan delete untuk menggunakan user post. Di sini pertama kali kita yang melakukannya melakukan registrasi admin ya. Registrasi admin. Di dalam endpoint ini digunakan untuk mendaftarkan user baru di dalam sistem. Nah, permintaan yang diterima harus menggunakan metode HTTP POST untuk berhasil. Endpoint ini berproteksi terhadap serangan dari CSRF untuk memastikan keamanan pengiriman data. Langsung kita jalankan menggunakan aplikasi Postman ya untuk di sini yang kita lakukan mendapatkan CSRF token dulu sebelum kita running ya. Sudah aktif Postman, kita mendapatkan CSRF token ya. Di sini kita saat registrasi menggunakan POST, endpointnya register admin, metodenya menggunakan POST. Di sini kita buat misalnya nama kita ya, Anas Adit, passwordnya kita namanya Anas Aditya Suara. Udah bisa.
Di sini yang munculnya registrasi admin berhasil ditambahkan. Nah, habis itu kita login. Login di sini tadi namanya username yang sudah kita buat. Namanya Anas Adit. Passwordnya Anas Adit. Set. Nah, di sini kita role sebagai admin mendapatkan token JWT ya, yang berguna nanti untuk melakukan hak akses untuk admin ya. Admin dapat melakukan apa saja. Nah, di sini ada perintah buat melihat user sudah melakukan create, membuat akun dan berhasil login. Lalu kita create. Nah, dalam sini untuk melihat itu kita langsung send di get ya kalau melihat method get. Nah, ini dia menampilkan pesan silakan ganti token. Token sudah kadaluarsa. Berarti admin jika ingin melihat user dia harus memerlukan token-token yang sudah kita, misalnya ini CSRF, kita salin tokennya, kita copy, kita tempel di header, membuat key baru X CSRF token sebelumnya kita ganti yang kita copy tadi di dalam CSRF dan mendapatkan kode bearer ini. Kita akan dapat setelah melakukan login. Setelah melakukan login admin, kita copy dan kita ganti token yang sudah kadaluarsa ini. Nah, kita send. Nah, di sini kita berhasil melihat nama-nama user-user yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada Anas Aditya Suara, ini full nama. Nah, setelah kita membuat admin, dan lalu kita melakukan login setelah membuat data admin, melakukan login, lalu kita mengedit ya. Kita mengedit menggunakan postman di method put. Ini URL-nya admin user dan dua ini ID yang sudah kita buat tadi. Saya memasukkan ID. Nah, di sini yang sudah kita lihat tadi di user, di sini yang mau kita ubah nama ini, bukan ID kedua. Jadi kita menentukan ID kedua. Nah, nama yang mau kita ubah ini menjadi teknik, dan statusnya kita ubah menjadi di sini kita tidak bisa karena belum mendapatkan token. Di sini kita sebagai admin memasukkan kode
yang kita login tadi, kita copy, di sini diminta kode CSRF. Nah, di sini dia berhasil kita mengubah namanya menjadi Politeknik dan statusnya disable. Lolos sebagai admin. Di sini coba kita lihat. Nah, di sini yang ID 2 ini tadi yang sudah kita buat, di sini menjadi full name menjadi Politeknik dan statusnya berubah menjadi disable. Lalu kita hapus di sini menggunakan metode delete ini. Setelah kita mengupdate, kita bisa menghapusnya. User ID, ini pesan-pesan jika usernya nggak ada, ID-nya nggak ada, dia akan muncul kebenaran tidak ditemukan. Sini kita langsung delete. Dia selalu dimintai kode CSRF. Kita masukkan kode CSRF yang sama. Di sini tokennya sudah kadaluarsa. Kode bearer ya, kode JWT yang kita lakukan di login. Kita copy. Nah, di sini sudah berhasil kita menghapus user 2. Nah, jadi setelah kita berhasil menghapus tadi, kita cek di admin user, sudah tidak ada di sini karena sudah kita hapus. Ini aja sedikit penjelasan menggunakan aplikasi Debug Postman ini. Kita sudah melakukan membuat akun, membaca user yang sudah kita buat, mengupdate data tadi sudah kita perbarui, dan menghapus. Lalu sini setelah kita praktekkan tadi ya, saat kita membuat mendapatkan kode CSRF, dia akan tercatat nanti di log aktivitas. Di sini saat kita meregister admin, endpoint ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru dalam sistem. Permintaan yang diterima harus menggunakan metode HTTP POST untuk berhasil. Dan endpoint ini memiliki proteksi terhadap serangan CSRF atau cross-site request forgery untuk memastikan keamanan dalam pengiriman data.
Di sini tampilan pesannya saat melakukan pendaftaran admin, kita harus memasukkan username yang seperti tadi kita praktekkan, password, full name. Nah, ini tampilan pesan. Jika menggunakan username yang sama atau dia akan menampilkan terjadi kesalahan. Kemungkinan username sudah terpakai. Jika berhasil, dia akan menampilkan registrasi berhasil. Admin berhasil ditambahkan. Sama seperti admin, di sini juga ada operator. Lalu setelah kita membuat, kita melakukan login tadi. Login, memasukkan username dan password saja. Setelah melakukan login, dia akan memunculkan kode JWT. Tokennya hanya berlaku selama 1 jam saat login dimasukkan. Nah, di sini untuk melihat itu dia menggunakan metode get, URL-nya /admin/user. Dia menampilkan ID, username, full name, status, dan role-nya. Terus kapan waktu ini dibuat. Di sini untuk mengedit, kita memasukkan admin, URL-nya admin, user, sama user ID. Di sini ada user ID, kita masukkan misalnya ID 2 tadi yang kita edit menggunakan metodenya put. Lalu untuk menghapus, kita ubah saja metodenya. Jika berhasil, dia akan pengguna berhasil dihapus. Ini daftar pustakannya belum, Ustaz. Selesai dulu daftar pustakannya, Pak. Nah, setelah kita melakukan create, update, dan delete tadi, di sini kode ini dia bisa menampilkan hanya untuk admin ya. Admin bisa menampilkan activities logging yang dilakukan sebelumnya sama user. Di sini activities logging yang pertama dia dibuat tanggal 8 Juli 2024, melakukan register, admin register, username-nya Anas. Pukul jam 2 kurang ya, 13:50. Lalu yang terakhir tadi kita mengupdate, melakukan login, melakukan register, kita update lalu kita hapus. Dari sini saja penjelasan kode dari saya. Jika kurang paham atau kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.